Halo guys, jumpa lagi dengan saya Syam gue. Bagaimana kabar trading Anda selama ini? Saat ini saya akan menawarkan pada Anda sebuah metode analisa fundamental berbasis big data dengan pendekatan teknikal di akhir keputusan dibuat. Ini penting sekali karena setiap hari ada puluhan saham dengan kenaikan di atas 5%, 10%, dan selalu bergantian. Dan ini sebenarnya adalah hal yang patut kita petakan. Kita foto bagaimana hal tersebut terjadi dan di analisa ini kita akan belajar bareng-bareng. Saya akan sharingkan data-data secara real time. Ini adalah 13 saham yang sehari sebelumnya, tepatnya hari Jumat 1 Desember kemarin mengalami kenaikan tertinggi. Sudah saya urutkan pertama tentu saja dengan screening saham yang kapitalisasinya di atas 1 triliun karena penting sekali saham semakin murah dia akan cenderung semakin mudah digoyang dan padahal kita yang ingin kita inginkan itu adalah saham yang bergoyang tapi eh, terukur gitu ya, bukan bergoyang secara liar. Ini adalah 13 saham yang mengalami kenaikan tertinggi. Ada BBYB 15%, 12 GoTo 12%, PSTSP 9%. Ini sudah ada di karena akun TikTok saya saham gue. Dan ketika kita melihat 15% nih supaya kita tidak terkejut mengapa kenaikan seperti itu. Kita juga ada peta besarnya perjalanan saham selama 400 hari. Jadi kalau kita lihat selama 400 hari ini sahamnya sudah turun sangat dalam sekali. Jadi ketika dia naik ini 15%, sebetulnya nggak ada apa-apanya dibanding penurunan yang sudah terjadi selama 400 hari atau 5 kuartal terakhir gitu ya. Kenapa 5 kuartal? Karena data-data fundamental saya berdasarkan analisa 5 kuartal supaya bisa di estimasi year on year datanya. Dan juga saya selalu menampilkan berita-beritanya. Jadi seperti BBYP ini menurut catatan di uh, software saya tanggal 26 Oktober OJK melarang produknya uh, aku letter P ya. P letter aku laku. Kita tahu bahwa aku laku ini adalah pemegang saham pengendali sekitar 28%, tapi dia dominan uh, sebagai pemegang sahamnya, sebagai pemegang saham dominannya memang masyarakat ya, publik sangat besar sekali. Itu sebabnya saham ini saham yang didominasi publik biasanya akan punya kecenderungan seperti ini. Kemudian GoTo. GoTo ini juga mengalami penurunan ya kalau kita lihat chartnya. Jadi yang saya mau katakan bahwa di data ini Anda bisa melihat peta besarnya, Anda bisa melihat kenaikannya, peta besar ini supaya Anda tidak terkaget-kaget kenapa bisa naik 99,1% dan seterusnya. Karena kenaikan itu berdasarkan dua sisi, teknikal karena memang sudah terlalu rendah sehingga terjadi eh, rebound secara teknikal, tapi juga karena adanya berita-berita seperti misalkan Arto ini melakukan public expose pada tanggal 24 Oktober November. Kemudian PDPP ini mengeluarkan saham bonus dan saham teoritisnya ada di harga 280, dirilis tanggal 24 November. Jadi harga ini sebetulnya sudah lebih tinggi dari harga teoritisnya dan biasanya memang seperti itu. Harga beberapa hari setelah publik saham bonus dikumdetkan itu biasanya memang uh, lebih tinggi dari saham teoritisnya. Begitu juga beberapa saham lainnya, ada perubahan KAP untuk era dan sebagainya. Dan inilah peta besarnya. Jadi peta besar ini supaya kita bisa melihat peta besarnya seperti apa. Dan kemudian kita lihat fundamentalnya. Jadi 13 saham ini saya urutkan ulang berdasarkan fundamentalnya seperti ini. Fundamentalnya saya proksikan sebagai tren total aset. Tren total aset. Jadi
kenaikan total asetnya. Warna hijau ini berarti harga tertingginya ya. Tren total aset dan return on equity-nya. Kenapa tren total aset dan return on equity-nya? Tren total aset itu menggambarkan seberapa besar sih size perusahaan itu bertumbuh. Jadi kalau misalkan sekarang dia punya 2 pabrik, tahun sebelumnya 3 pabrik, berarti terjadi penurunan total asetnya gitu ya. Tidak penting apakah pabrik itu didapat dari penambahan modal, dari utang perbankan atau dari penerbitan obligasi, tetapi selama asetnya bertambah, artinya dominasi perusahaan tersebut atas pasar itu meningkat dan biasanya diikuti oleh kenaikan harga saham. Itu sebabnya saya menggunakan tren total aset, bukan total asetnya. Jadi kenaikannya, seperti misalkan contohnya CAS ini, yang atasnya adalah 11,29% adalah kenaikan secara year on year di kuartal yang sama. Kemudian kenaikan yang bawahnya 5,95% ini artinya dia kenaikan selama kuartal sebelumnya. Jadi kuartal sekarang adalah kuartal ketiga, dibanding kuartal 2 2023 dia naik 5,95 dan seterusnya. Ini supaya kita bisa tahu perusahaan mana sih yang total asetnya bertumbuh dengan bagus, dan ini sudah saya urutkan berdasarkan fundamentalnya yang terbaik. Dan kemudian return on equity. Return on equity itu adalah laba bersih dibandingkan dengan total modal bersihnya atau equities-nya. Jadi selama ini lebih mirip-mirip dengan deposito bank gitu ya. Uang yang kita taruh, berapa perusahaan dapat mengembalikannya dalam bentuk net income atau laba bersihnya. Dan ini adalah ROE terakhir. Ini penting sekali. Jadi kalau kita lihat di sini ROE-nya CAS ini sangat tinggi, return on equity-nya. Di kuartal terakhir itu sebesar 23,0%. Artinya perusahaan ini dapat menciptakan net income sebesar 23% dari modal bersihnya selama 1 tahun. 1 tahun berjalan otomatis karena ini Q4 gitu ya. Q3. Saat ini yang terjadi bulan Oktober November itu Q3. Q4-nya baru nanti muncul di 31 Desember. Kemudian kalau kita lihat di growth-nya, ini adalah pertumbuhannya. Pertumbuhannya selama kuartal terakhir, jadi ROE-nya seperti mirip ini gitu. Tapi ini nggak ada yang year on year-nya, hanya Q on Q-nya. Kemudian kalau kita lihat, setelah kita lihat fundamentalnya, semakin tinggi otomatis fundamentalnya semakin bagus, semakin jelek seperti agro ini, merah-merah ini artinya ROE-nya negatif atau dia merugi. BBYB ini masih merugi sampai sekarang gitu ya. Jadi wajar kalau harga sahamnya tadi kita lihat sangat turun drastis. Itu menunjukkan bahwa fundamental itu tidak berbohong. Orang bisa bilang bisa digoreng dan sebagainya. Buktinya ini begitu merah. Selama 3 kuartal terakhir sahamnya juga anjloknya cukup dalam. Jadi itu penting supaya ketika kita memegang saham yang bagus itu konfidensi kita kuat gitu ya, bahwa saham ini bagus kok gitu. Jadi kapan kita masuk lagi untuk menahan itu cukup beralasan, dan tentu saja ketika kita masuk itu kita harus memperhatikan teknikalnya. Sebelum kita memberikan teknikalnya, kita melihat sektornya, seberapa mahal sih saham ini dibanding modal bersihnya. Saya proksikan di sini persepsi investor sebagai price book value. Price book value itu adalah nilai pasarnya dibanding modal bersihnya. Kalau nilai pasarnya lebih rendah dari modal bersihnya, artinya perusahaan tersebut dipandang tidak terlalu prospektif gitu, atau bisa dibilang bermasalah secara mengkhawatirkan secara kinerjanya di depan, akhirnya harganya dihargai lebih rendah
atau juga karena dianggap prospek bisnisnya tidak terlalu bagus. Misalkan ini MMLP ini adalah perusahaan pergudangan di bidang properti. Nilai pasarnya hanya 2 triliun, sedangkan modal bersihnya 4,5 triliun. Jauh lebih rendah karena memang kalau kita lihat bisnis sekarang ini hampir semuanya sedang turun gitu ya. Sebenarnya bisnis turun ini nggak perlu diperdebatkan dengan cukup lama gitu, karena kita IHSG saja sudah bertahun-tahun ini hanya berkisar di 6.000, 7.000, 6.000, 7.000, 7.000 naik dikit balik lagi ke 66, 65. Itu artinya emang, padahal kalau kita lihat jumlah emiten baru itu banyak sekali. Jadi ini menunjukkan kalau kita bandingkan dengan periode 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, ini memang ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Ini bukan politis, tapi memang kenyataannya seperti itu. Jadi properti itu memang terkena dampaknya, walaupun sebenarnya banyak sekali sektor properti yang kayak perhotelan juga yang sekarang harganya di bawah nilai modal bersih yang sebenarnya. Kemudian kita lihat trennya supaya kita bisa masuk secara saham, karena kita melihat ini adalah 13 saham tadi saya urutkan ulang berdasarkan trennya. Jadi ini adalah tren harga sahamnya, sedangkan ini adalah volume perdagangannya. Jadi seperti BUFA ini, volume sebelumnya sangat kecil, 2 hari terakhir ini naik cukup tinggi, yang menyebabkan harganya juga terkerek cukup tinggi. Beritanya ada di akun TikTok saya, dan juga kalau kalian mau saya bahas per saham, silakan komen, nanti saya bahas secara detail per saham, lebih ke data-data yang lebih detail lagi. Ini hanya untuk melihat, mengukur secara awal, memilah apakah saham ini perlu dibeli atau tidak. Sedangkan yang ini adalah menunjukkan bahwa misalkan BUFA ini sudah naik 2 hari berturut-turut. Ini penting sekali, perhatikan ya. Jarang sekali rata-rata 2 hari, 3 hari, tergantung karakteristik sahamnya, sudah 2 hari dia cenderung merah. Perhatikan. Padahal ini sudah kenaikan cukup tinggi 2 hari. Biru ini artinya naik, merah ini artinya turun. Ini euforia selama 20 hari. Jadi ini mewakili 20 hari. Jumlah batangnya pasti kurang dari 20 hari, karena 20 hari kerja itu dipotong Sabtu Minggu selama 2-3 minggu, tergantung harinya, geser-gesernya, otomatis ini selama dikurangi 6 hari, 4 hari sampai 6 hari gitu. Sekitar diagram batangnya sekitar 14 sampai 16 maksimal gitu. Jadi seperti itu. Ini tujuannya adalah supaya kita bisa masuk dengan baik, dengan melihat momentumnya juga. Kalau memang sahamnya bagus, dia baru naik sekali, bolehlah itu kita ikutkan. Seperti BUFA ini karena memang ada aksi korporasi yang bagus. Jadi ketika dia naik satu kali cukup kuat, masuk lagi sekali ini masih ada. Tetapi seperti saran saya, jangan menghold saham lebih dari 4 hari. Karena itu akan menimbulkan kerugian merah yang berkepanjangan, dan itu mengganggu psikologis kita. Demikian, data-data ini ada di akun TikTok saya setiap hari. Saya sharingkan, silahkan kunjungi akun TikTok saya, dan data ini selalu disempurnakan penampilannya. Kalau Anda lihat data-data ini berbeda dengan sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, kenapa? Supaya saya bisa memberikan informasi yang lebih komprehensif, lebih cepat, dan lebih mudah. Jika Anda saran, silahkan tulis di kolom komentar. Thank you, see you next time.